Ketemu lagi di Bitalk Banjarmasin Pos. Bicara apa saja. Kali ini kita melanjutkan pembicaraan kita dengan tema melucu untuk Banua bersama Mas Ramli. Nah, Oke, Mas. Nah, kan kita kembali membahas mengenai penghargaan yang Pian terima ini. Penghargaan ini kan otomatis di Pian terima di dalam sekumpulan orang-orang terkenal. Mungkin rata-rata tingkat nasional lah. Nah, itu bagaimana perasaannya, Mas? perasaannya himung lah, apalagi terjadi untuk penghargaan yang lain kan, sebut saja untuk komika terpilih, komika terfavorit kan ada Abdur, ada Nopek ya. Nopek. Nopek kan. Kemudian untuk pelawak wanita kan ada Ayu Ting Ting, pelawak pria ada Wendy Kiagor. Artinya alhamdulillah kita juga bisa ada di nama-nama tersebut. Boleh sebelum melanjutkan ulun minum dulu nih. Minum. Ini bebanyu, ini asli. Ya, asli. Ini banyu. Lain. Oh iya. Salah. Nah. Hendak yang berasa kah? Oh, kadang. Karena bisa aja datang kan. Sambil ditunggu ada yang keajaiban datang yang berasa di sini. Oke, karena menghabis iklan kita yang berasa lagi. Iya. Nah, sekaligus kita bahas keberhasilan PN ini tidak lepas dari PASKI ya, atau Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Mungkin bisa PN jelaskan apa itu? Nah, PASKI ini adalah sebuah perkumpulan ya, Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang diketuai saat ini Pak Jarwo Kuat. Dengan penasehatnya itu Pak Agung Gumelar. Nah, untuk di Kalimantan Selatan ada juga kita pengdanya, pengurus daerah PASKI Kalimantan Selatan. Ini kembali aktif ini di tahun 2022. Sebenarnya sebelumnya juga sudah ada PASKI, cuman sempat vakum dulu dibawa oleh almarhum John Tralala. Sebenarnya sudah ada PASKI, cuman lama kemudian vakum kan beliau meninggal. Kemudian di tahun 2022 kembali PASKI kita aktifkan kembali di Kalimantan Selatan. Saat ini dipimpin oleh? Saat ini ketuanya Asdik. Oke. Nah, kalau tahu PASKI itu membawahi apa saja? Yang jelas merangkul komedian lah. Mau itu komika, mau itu pelawak grup, solo, ataupun kesenian-kesenian. Madihin salah satunya juga ada. Kita di PASKI ini ada madihinnya. Ada yang menaungi MC juga ada. MC ya? Tapi yang genrenya lucu. Oh ya, genrenya lucu. Berarti Pian masuk PASKI sudah sejak kapan? Sejak tahun 2022. Sejak 2022. Oke, terus langsung dipercaya untuk mewakili Kalsel ya, masuk nominasi gitu. Alhamdulillah. Padahal untuk di jabatan organisasinya di PASKI sebagai divisi kerohanian. Wah, rohani sekali berarti. Kalau Pemkab atau Penkotnya ada sih? Kalau untuk ini masih kita Pengda, pengurus daerah Kalimantan Selatan. Masih provinsi aja kah? Provinsi. Kalau sudah ada, mungkin ada cabang di daerah. Belum, cuman orang-orangnya ada di daerah-daerah. Iya. Karena kita juga mengikuti perkembangan di daerah lain kan, sebatas masih provinsi juga. Oke. Keuntungannya bergabung sama ini apa sih? Keuntungannya bergabung di sini yang jelas kita menambah silaturahmi, banyak mempunyai apa istilahnya teman, kemudian kita menambah wawasan, menambah relasi. Yang jelas di situ relasinya ada. Nah, terus caranya untuk bergabung bagi yang masih hanyar-hanyar nih siapa? Yang hendak bergabung gampang, kami punya Instagramnya PASKI Kalimantan Selatan. Silahkan DM aja, silahkan bergabung ya. Syaratnya yang penting suka komedi. Oke, siap ya. Tahu syaratnya asli Kalsel atau bisa? Syaratnya kita Kalsel. Oke, Kalsel lah. Karena tidak mungkin kita merekrut untuk orang Riau atau orang karena masing-masing ada pengdanya masing-masing. Oke. Nah, kita ada pertanyaan dari warganet dulu. Wah, luar biasa pertanyaannya. Oke. Belum. Ini dari Nofri. Hendak bertakun. Kiapa menyusun kalimatnya nih? Kan Sidin beloco terus loh. Apakah masih rame seninya itu, sedangkan acara teater dan lain-lain di Kalsel juga meningkat dalam kalangan pelajar hingga mahasiswa. Kiapa menyusun kalimatnya hingga bisa lucu atau menulis dulu mungkin? Ya, ada dua. Ada kita yang menulis dulu, kita rangkai dulu bahkan bersama teman-teman. Ada juga yang sudah kebiasaan, ada yang improv. Nah, itu kadang
kebiasaan sehari-hari, kadang Oke. kelucuan-kelucuan Jadi langsung muncul. TikTok Langsung ya. TikTok. Ada juga kalau kita mau tampil, kadang kita rancang dulu sama teman-teman juga ada. Oke, berjanjian dulu lah. Berjanjian dulu, Oh, karena aku kayak inilah. Iya. Tolong ini Oke. itu namanya komedi, kita saling mendukung. Nah, Ada yang menegur, ada pelempar, ada eksekusi. oke. Ya, itu jawabannya ya. Jadi ada 2 tadi. Menulis sama langsung tektokan. Ada lagi pertanyaannya dari Rusdiana. Adakah komunitasnya Buan Pian Mas? Kalau ya ada yang anak 4 kena komunitasnya yang tadi ya. Yang tadi Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Oke, itu tadi Mbak Rusdiana ya. Jadi bisa cek langsung di Instagramnya. Instagramnya Paski Kalimantan Selatan. Oke. Nah, berikutnya dari Cintaku 12 kali. Waduh, ini udah sekali. Berarti cek dulu, laki Iya. Kalau karena akun palsu aja. Bang, biasanya kayak apa Buan Pian Bola skrip sitkom tuh? Boleh kah kisahkan prosesnya? Maksudnya kayak apa tuh? Iya. Semalam tuh. Iya. Jadi bisa sampai berhasil memenangkan ini. Untuk Cintaku 12 kali kan, yang mudah-mudahan aku yang ke-13. Kalau Minian. Kalau Minian, mudah-mudahan Minian. Biasanya untuk menulis skrip ya. Iya. Itu tergantung ya. Kita bisa juga berdasarkan tema yang diangkat atau topik-topik yang sedang hangat. Nah, untuk ini kemarin yang video yang akhirnya mengantarkan kita ke nasional ini kan, itu judulnya itu kan Acil Madub episode Kisah Sang Mantan. Nah, pada saat itu sedang rame perpisahan sekolah, di waktu perpisahan sekolah. Jadi kan biasanya perpisahan sekolah kemudian ada acara-acara reunian, nah kayak gitu. Jadi topik yang hangat kita rangkai, bisa berembuk sama teman-teman di permak. Biasanya kami sih ada yang pakai skrip murni yang ada dialognya, garis besarnya aja biasanya. Alur. Oke, berarti langsung dijalankan. Dijalankan. Beda kalau kita main teater. Oh iya betul. Biasanya kalau kita main teater itu ada dialognya. Harus ada dialog. Biar tidak melenceng. Oke, itulah jawabannya dari untuk Cintaku 12 kali. Cintaku 12 kali. Yang ke-13 nanti kita ya. Oke. Pertanyaan lagi ya, satu lagi. Ada dari Yunanda Permai. Sebagai pegiat komedi tradisional, bagaimana pandangan Anda terhadap komedi modern, terutama stand up komedi? Stand up komedi saya juga suka. Karena juga pernah juga ikut lomba di stand up, pernah belajar di stand up. Artinya itu bagian daripada komedi juga. Karena kita biasanya lah menyalurkan kita berekspresi ini macam-macam. Ada yang sukanya grup, ada yang sukanya stand up, ada yang sukanya berpuisi, ada yang sukanya bermadin. Yang jelas bagus. Bagus semua ya. Bagus semua. Oke. Tadi saya dengar kalau Masnya pernah stand up comedy juga ya. Mungkin apakah sudah pernah ikut ajang pencarian juga? Untuk ajang pencarian bakat ke jenjang nasional untuk stand up belum. Tapi untuk lomba-lomba di daerah di Kalsel pernah ikut. Kenapa belum Mas? Mungkin siapa tahu kan. Karena kita di sana kesulitannya mencari materi, bukan ahlinya saya kalau dari stand up. Oh iya betul. Salah satunya yaitu ada setiap minggu harus mencari materi. Itu. Saya lebih bisanya bergrup kan, ada teman yang pelempar, kita eksekusi, kita melempar, teman eksekusinya. Iya, kalau itu kan cuma harus sendirian lagi ya. Oke, mungkin karena itu Masnya lebih fokus ke yang tradisional ini. Tapi untuk stand up saya suka. Suka juga nonton. Nah, ini kan ada lagi. Kita lanjut pertanyaan lagi ya. Boleh. Dua pertanyaan netizen. Wawancara berikutnya. Sambil menunggu komentar-komentar yang mungkin dikirim untuk pertanyaan berikutnya. Banyak kisah komedian yang dulunya terkenal, terus banyak job, terus pas tuanya mungkin hidup memprihatinkan, kayak mungkin ada beberapa seperti itu. Bagaimana menanggapinya Mas? Mungkin agar Masnya bisa menghindari hal tersebut. Itu namanya siklus alam. Tapi mudah-mudahan kita bisa menghindari hal tersebut, dan mungkin dari itu orang-orangnya juga tersendiri pada saat mungkin dia di atas, dia banyak penghasilan,
cara menginvestasikan penghasilannya saja lagi. Dan juga kita tidak tahu saya nih sebagai komedian dan juga sebagai MC tidak tahu sampai kapan saya dipakai orang, sampai kapan saya dipercaya. Tapi yang jelas kita terus berusaha, yakin aja. Kita terus berinovasi. Kadang apa yang saat ini yang sedang booming, sedang viral, sedang ya katakanlah saat ini yang sedang laku. Jadi kita berinovasi dan kita mengikuti. Oke, mungkin masnya sudah bikin investasi di mana? Investasi belum. Oh ya, insya Allah. belum. Insya Allah, waktu dekat. Mudah-mudahan kos-kosan nggak ibaratnya. kos-kosan atau usaha-usaha lainnya. Kos-kosan menarik sih. Menarik. Kos-kosan wanita Isa. Oke, nah pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana persaingan seniman komedi tradisional dengan komedi yang lainnya? Terpian. Berimbang ya, karena masing-masing punya jalannya masing-masing. Untuk lomba pun kadang diadakan lombanya masing-masing. Lomba tradisional, lomba modern. Kan masing-masing dan orang-orangnya kadang orang-orangnya itu juga. Tergantung kitanya aja lagi menggelutinya. Oke, berarti pasarnya berbeda lah. Pasarnya berbeda. Aman ya berarti. Aman. Tidak ada cekcokan kan? Tidak ada. Misalnya kayak biasanya yang berbeda cekcokan biasanya offline online misalnya gitu kan dulu. Oh ya, ada memang ada cuman biasanya. itu kita anggap itu oknum-oknum saja, karena sesama insan seni kayaknya kita harus saling berkolaborasi lah untuk membangun kesenian, terutama kesenian kita daerah Kalimantan Selatan. Jangan saling hujat, jangan saling cekcok. Ya, betul. Mungkin di belakang ada gibahan-gibahan tersendiri, itu manusiawi lah. Oh, itu. Nah, di Kalsel sendiri apakah banyak seniman komedi tradisional menurut Pian? Banyak di Kalimantan Selatan nih, terutama yang mungkin ada di Taman Budaya itu banyak sekali seniman-seniman yang idola-idola ulun juga, yang hingga ulun ketujuh atau suka menggeluti dunia seni. Oke. Kalau boleh tahu siapa sih inspirasi Pian jadi untuk memilih tradisional? Almarhum Bang Abdus Syukur. Oke. Beliau salah satu idola juga. Beliau juga dulu pernah mengisi acara di TVRI di Warung Buhannya kalau kada salah nama judulnya. Kemudian juga beliau ahli memanda, ahli teater. Juga ada almarhum John Tralala. Banyak sekali yang seniman-seniman daerah di Kalimantan Selatan. Mungkin apa yang bisa diambil dari para senior itu, Pian? Yang diambil ilmu-ilmunya, cara-cara beliau berkomunikasi. Kadang kepercayaan diri kita nih ketika di atas panggung kan banyak sekali hal-hal yang tak terduga terjadi. Dan kita belajar dari beliau banyak ilmu-ilmu. Kadang saya pernah juga bertatap langsung, bukan sekedar mengidolakan, tapi langsung bertemu dengan beliau, sharing-sharing ilmu, minta ilmu sama beliau. Nah, tentunya kan berbeda kan saat tampil offline sama tampil live. Benar. Apalagi ada ketentuannya kan, kalau tampil di media atau live tuh jangan terlalu yang mesum atau jangan terlalu yang mana. Itu mungkin menurut Pian bagaimana tuh? Itu ya salah satu bukan kendala, tantangan tersendiri bagi kita. Ya harus kita tanya dulu sama misalnya kayak hari ini saya berada di sini kan, saya tanyakan dulu apa sih yang tidak boleh disebutkan. Sini boleh aja. Ini kan bebas ya, bebas banget. Saya dengan mudahnya menyebutkan. Kalau di podcast lain kadang ada batasannya. Ya, betul. Kalau di sini kan boleh. Jadi maksudnya kalau tampil lebih senang di offline atau di live di media gitu? Menurut Pian, Mas? Kalau Pian tersendiri? Lebih enaknya di offline. Offline ya. Offline. Atau tampil tanpa disiarkan live oleh televisi itu lebih mudah. Karena kita bebas biasanya. Nah, kan kita tahu kan, ada kan pernah dengar berita kalau ada salah satu stand up comedian live, terus dia menyinggung sesuatu
dan mendapat somasi dan bahkan ada yang dipenjara. Nah, itu nanggapinya gimana, Mas? Itu itu salah satu gimana ya, tergantung penilaian masing-masing. Kalau saya tetap berhati-hati dan tetap saya memang ketakutannya di sana. Ketika kita berlucu-lucuan, berlawak sama teman-teman, kadang hal-hal kita yang menyinggung, saya tidak bisa juga membenarkan atau menyalahkan. Apakah itu salah atau apa itu benar, tapi ketakutan di dalam diri masih ada. Karena kita hidup di negeri boleh dikatakan apa ya, saya tidak tahu juga. Negeri Wakanda kan? Negeri Wakanda. Ketakutan itu masih ada. Oke.